Aku harap video ini bisa aku upload sebelum tahun baru ya. Amin. Halo mau punya YouTube, so this is Ferdian. Selamat datang di channel ini. Udah lumayan lama ya semenjak aku terakhir upload video. Sorry, I've been busy recently. 2 minggu lalu lagi banyak pikiran aja. Terus minggu lalu kan lagi Natal kan, jadi pengen mempersiapkan diri aja untuk Tuhan. Bicara tentang Natal, jadi seperti yang kalian tahu, setiap tahunnya aku selalu berusaha untuk membuat video sharing kindness di setiap Natal. Kayak 2 tahun lalu aku jadi Santa Claus, terus tahun lalu aku bagi-bagi cookies, dan tahun ini pastinya aku juga kepikiran untuk buat video tentang itu. Makanya kemarin aku tanya di Instagram, ada yang mau bantuin aku untuk bikin video Natal kali ini atau enggak gitu. Karena aku yakin most people would be busy. And ya, luckily ada yang mau bantu, so we did it. Jujur aku merasa tahun ini Natalnya itu berbeda banget dari tahun-tahun sebelumnya. On many levels. Jadinya aku pengen bikin video ini dan ceritain semuanya dari awal. Bener-bener dari awal. Christmas will never be the same again for me. Oke teman-teman, sebelum kita recap apa yang terjadi hari itu, aku mau cerita dulu tentang aku, Natal, dan Tuhan. Yap, jadi tadi aku udah disclaimer ya kalau video ini akan banyak ngomongin tentang Tuhan secara kepercayaan aku, yaitu Katolik. Tapi aku sama sekali tidak ada maksud untuk memaksa kalian untuk percaya apa yang aku percaya. I just want to tell my stories. Malah harapan aku di video ini itu kalian bisa nangkep maksud aku secara general, kalian bisa tambah dekat sama Tuhan, dan pastinya kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi thank you buat teman-teman yang masih mau nonton video ini dan masih mau coba untuk mendengarkan. Semoga kalian enjoy. Oke, Natal merupakan hari yang spesial banget buat aku secara personal. Bukan karena pohon Natalnya, bukan karena liburannya, dan lain-lain. Yap, itu bonus gitu. Tapi lebih ke selain itu hari spesial untuk seluruh umat Kristiani, karena itu kan hari lahir Tuhan yang kita percayai kan. Tapi di hari itu adalah hari dimana dia memanggil aku secara personal. Yap, aku pernah cerita ini di Instagram, dan terserah kalian mau percaya atau enggak. Karena aku mengerti, even misalnya sesama kepercayaan pun ada orang yang nge-share story mereka, pasti ada aja yang gak percaya gitu. Karena it sounds too boom gitu. Jadi pada tahun 2015 atau 2016 gitu. Jadi aku tiba-tiba dapat mimpi. Jadi pokoknya ada layar putih, terus ada tulisan, "Engkau telah menjadi anakku." Terus setelah tulisannya hilang, tiba-tiba depan aku itu ada Romo atau pastor, dan aku dibaptis secara Katolik. Jadi itu sekalian menjawab ya, kalau misalnya ada yang nanya kenapa aku pilih Katolik bukan Kristen yang lain. Jadi for the context buat teman-teman yang mungkin di luar kepercayaan ini, aku mau ngasih tahu kalau kita sebagai pengikutnya itu biasa dipanggil anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan gitu lah. Kayak kita aja ada yang doa panggil Tuhan itu Bapak gitu. Jadi, yap. Oke, jadi I don't know, that was not a normal dream for me. Itu bukan mimpi yang kayak biasa aja. Kecuali kalau misalnya aku mimpinya tanggal kayak 15 November atau 15 Desember, mungkin aku gak mikir apa-apa gitu. Mungkin aja aku pikir kayak, oh kebanyakan main game ini atau kebanyakan nonton film makanya mimpi begini. Tapi aku mimpi di tanggal 25 Desember, yaitu hari Natal. Dan di saat itu, aku gak ada kepikiran sama sekali tentang Tuhan, gak ada ngobrolin tentang Tuhan di hari-hari sebelumnya, gak ada. Pokoknya gak ada hal yang gimana ya, kayak misalnya nih, kalau misalnya hari sebelumnya aku nonton tentang Tuhan, atau baca-baca tentang Tuhan, kalau misalnya mimpi, maybe it makes sense gitu kan. Tapi
ini nggak ada sama sekali gitu. Jadi di saat itu aku tuh agama Buddha dalam kurung dari lahir. Tapi sebenarnya juga entah Buddha atau Konghucu gitu lah ya. Tapi nggak kuat sama sekali. Jadi bisa dibilang bener-bener KTP. Kewihara ya kalau misalnya lagi pada kewihara. Nggak pernah juga namanya doa di rumah. Terus kalau ditanya apapun tentang itu juga aku nggak bisa jawab gitu. Jadi ya, iya. Jadi aku merasa kayak di saat itu, aku bisa bilang kayak hampir nggak ada agama sama sekali sih. Karena aku lihat kayak teman-temanku ya Buddha itu, mereka kayak ngerti terus rajin ke wihara, rajin meditasi dan lain-lain. Dan sedangkan aku enggak gitu. Dan yang aku tahu dulu adalah yang penting aku buat baik. Dan itu udah cukup gitu. Oke, tapi sebelum salah paham nih, aku mau ngomong kalau aku masih respect ajaran Buddha sampai sekarang. Aku bukan orang yang kayak misalnya udah pindah terus aku ngomong agamaku yang dulu gimana-gimana. Enggak. Oke, jadi singkat cerita, aku setelah bangun gak pakai banyak mikir langsung ngomong ke mama, "Ma, aku mau jadi Katolik. Aku mau belajar Katolik." Jadi semenjak saat itu aku mulai gereja dan mulai cari kelas katekisasi. Jadi katekisasi itu adalah, jadi Katolik itu tuh harus belajar dulu 1 tahun, habis itu baru boleh dibaptis. Nama kelas belajarnya ini tuh katekisasi, gitulah. Ya aku langsung daftar gitu. Dan thanks God, aku dibaptis juga sekitaran misa Natal. Jadi ya kalian udah bisa tahu lah ya kenapa Natal itu spesial banget buat aku. Mungkin kalau dulu aku seorang Buddhis yang kuat, terus aku berkembang secara spiritual di sana, mungkin aku bakal banyak mikir ya. Tapi kan enggak, jadi it was not hard for me. Dan aku bersyukur lingkungan aku cukup bisa menerima dan gak judgmental ke aku. Oke, background familyku sedikit. Jadi papaku itu Buddha, mamaku itu Katolik. Tapi papaku sempet kayak melarang mamaku dan aku juga pas mau pindah ini. Yang aku tidak menyalahkan dia sih, ya namanya orang pasti percaya apa yang dia percaya itu betul kan. Tapi ya aku tetap pindah sih. Bukannya tidak mendengarkan orang tua, tapi gimana ya? Oke, basically papaku di Taiwan dan aku sama mamaku di Jakarta. Jadi aku lebih mendengar omongan mamaku daripada papaku. Dan aku juga merasa udah 17 tahun dan aku berhak untuk memilih. And yeah, I'm not really that close to my dad. Well, my family is a bit complicated. That is story for another time. Tapi jangan salah paham, nothing's really bad going on. Dan semenjak aku memilih sendiri, mamaku mulai balik dan memperkuat imannya di Katolik. Oke, makin kemana-mana ya. Well, banyak banget sih cerita hidupku yang pengen aku ceritain. Karena banyak banget orang-orang yang gak tahu. Bahkan sahabat terdekatku, sepupu-sepupu itu juga gak tahu. That is story for another time. Oke, jadi kita langsung recap aja apa yang terjadi di hari itu. Jadi itu tanggal 26 Desember, hari Minggu. Aku bersyukur sih kali ini Natal jatuh di hari Sabtu. Karena kan susah buat ibadah di Taiwan, karena Natal itu nggak libur di sini. Jadi biasanya aku cuma misa malam Natal karena kan malam jadi bisa gitu. Nah puji Tuhan kali ini aku bisa ibadah secara full malam Natal, dan hari Minggunya. Yap, jadi di hari Minggu aku setelah selesai gereja, aku ikut Christmas party sebentar. Nah baru ketemu orang yang mau bantuin aku waktu itu. Oke teman-teman, untung kali ini bukan aku yang telat. Yaitu Gaby. Jadi sebenarnya itu planningnya itu kita ketemu agak pagian. Jadi sambil bikin vlog sehari gitulah. Emang gak ada niat untuk bikin video khusus bagi-bagi gitu sih kayak sebelumnya. Dan kemarin itu juga Gaby bilang dia mau ke museum pop up karena diundang sama temennya. Jadi aku pikir kayak ya udah oke gitu kan, sekalian nge-vlog. Habis itu baru kayak bagi-bagi hadiah atau apa. Tapi ujungnya kita ketemu jam 4. Dan itu udah cukup kesorean sih. Jadi jujur di saat itu aku udah galau. Kalau misalnya kayak dijadiin vlog itu udah kesorean. Kalau mau bikin video khusus bagi-bagi, aku nggak ada persiapan apa-apa. Akhirnya setelah mikir panjang, ya udahlah, let's just do it gitu. Jadi kita beli donat dan bagi-bagi. Ya seperti biasa, ditolak awal-awal.
Walaupun ada yang terima, tapi lebih banyak yang nolak. Terus ada yang ngeliat kita dengan tatapan aneh. Ya jujur banyak banget yang bikin kita down. Itu rame banget. Terus juga agak hujan. Belum lagi kan lagi covid kan ya. Jadi agak susah untuk bagiin hadiah atau makanan. Di saat itu aku udah kayak ngedown, udah makin galau, udah makin yakin kalau video ini gak bisa jadi gitu. Tapi aku tetap dalam hati kayak bilang, mau video ini jadi atau enggak, yang penting tujuan kita itu berbagi. Dah, titik. Ya kira bagi hampir selesai. Terus terakhir-terakhir ini agak unik sih. Jadi kita ketemu orang-orang yang lagi cosplay. Awalnya kirain mereka cuma cosplay terus naik motor doang kan. Ternyata mereka juga lagi bagi-bagi hadiah. Terus mereka kayak manggil kita. Terus kita jadi kayak exchange gift gitu lah. So it was fun gitu. Nah teman-teman, jujur sejujur-jujurnya, tadinya aku udah gak mau upload video ini. Karena lumayan berantakan. Dan sisi perfeksionis aku gak mau. Jadi kenapa aku tiba-tiba mau upload video ini, itu ada hubungannya sama Tuhan juga. Dan kenapa Natal ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, jadi balik dulu sedikit, lanjut cerita yang tadi. Walaupun aku bilang aku dipanggil sama dia, bukan berarti jalanku ya lurus-lurus aja gitu. Ada saat dimana tahun pertama atau kedua aku ditawan itu, aku bener-bener hampir lost faith karena hidupku berputar 180 derajat. Dan lost faith-nya itu tuh bisa kayak hampir tiap hari di kamar mandi itu aku marah sama Tuhan dan nanya kayak Tuhan itu beneran ada atau enggak, dengan kata-kata yang kasar. Nah soal masalah-masalah itu, that's a story for another time. Karena poin di video ini bukan itu. Ya singkat cerita, untungnya gak lost faith sih. Pokoknya aku disadarkan sama Tuhan dan kembali lagi. Nah setelah disadarkan ini, aku merasa kayak aku ingin lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi aku lebih kayak seriusin lagi gitu. Berawal dari aku mulai coba rajin ngaku dosa. Ya jadi kalau di Katolik itu ada sakramen pengakuan dosa. Aku gak bakal jelasin detailnya, kalian bisa cari di Google. Pokoknya berawal dari situ, Romonya ngajak aku untuk ikut pelayanan di gereja. Jadi putra altar atau apapun itu. Awalnya aku bingung karena ini komunitas Filipin gitu. Jadi aku takut gak bisa fit in dan gak bisa bersosialisasi. Jadinya aku kayak mikir-mikir dulu gitu. Dan ujung-ujungnya ya aku join gitu. Ternyata gak seserem yang aku kira. Dan mereka friendly kok. Oke, jadi karena di situ juga aku ketemu sama salah satu Romo. Ini beda ya sama Romo yang tadi ya. Dan dia sekarang adalah spiritual director aku. Jadi spiritual director itu adalah bisa dibilang kayak mentor dalam hal bertuhan gitu. Jadi aku selalu melakukan sakramen pengakuan dosa sama dia. Dan dia yang selalu membimbing aku dalam hal spiritual ini. Loh, terus apa hubungannya dia tadi sama Natal? Tunggu dulu, belum selesai. Jadi 1 bulan lalu, dia ada saranin aku untuk nonton series tentang Tuhan Yesus, itu The Chosen. Dan awalnya aku mager-mager buat nonton kan, kayak. Tapi entah kenapa, beberapa hari sebelum Natal, kalau gak salah itu tanggal 20-an, setelah ngaku dosa, aku gak tahu kepikiran untuk nonton YouTube tentang Katolik gitu. Terus sampai akhirnya aku nyasar ke channel dimana dua Romo ini kayak react video-video gitu. Dan dia react series yang The Chosen ini gitu. Terus pas aku nonton itu, somehow aku merasa I need to watch that. Dan jadinya aku juga sering nonton video dua Romo ini sih. Dan setelah aku nonton The Chosen, it changed my life that easy. Nggak tahu ya kalian percaya atau enggak, di setiap momen manusia itu pasti ada yang namanya momen-momen yang ngebuat renewed their faith. Kayak hal-hal yang membuat dia jadi lebih dekat sama Tuhan. Itu terjadi sama aku karena aku nonton The Chosen ini. Dan aku bersyukur aku nonton ini sebelum Natal. Karena aku jalani Natal tahun ini tuh bener-bener berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Feelingnya beda banget gitu. Oke, ini bakal Kristiani banget. Tapi di saat itu yang kayak pop in my head ya. Tahun 2015 atau 2016 ketika dia memanggil aku dalam mimpi. Yang aku kira adalah aku memilih dia, tapi sebenarnya adalah dia yang memilih aku. I want him to use me and I want to be useful for him.
Oke, cukup ya, tadi udah terlalu dalam. Nah, karena itu juga aku jadi galau pas mau bikin video Christmas ini. Kayak aku berpikir, how to do it right. Aku gak mau buat yang sama kayak video-video Natal sebelumnya. Kayak merasa ada yang salah aja gitu. Akhirnya gak kepikiran dan makanya hasilnya berantakan. Jadi setelah kita ngelakuin bagi-bagi itu, kita lapar banget dan pergi makan. Di sana walaupun aku udah hopeless sama videonya, aku masih kayak mikirin ngelakuin hal yang kocak. Karena kita nggak exchange gift, jadi kita exchange food. Dimana Gaby beliin makanan buat aku dan aku beliin makan buat dia. Dan di saat makan aku udah bilang ke Gaby, Gap, kalau misalnya videonya nggak jadi upload, sorry ya. Karena aku udah tahu dalam hati kalau kemungkinan besar aku udah nggak akan upload video ini. Oke, percaya nggak percaya, here's what happened. Besoknya aku dapet chat dari Gaby. Fer, dompet gua kok hilang ya? Di saat itu aku udah panik dan at the same time kalau misalnya emang hilang, aku bakal merasa bersalah banget. Dia udah bantuin aku, videonya nggak jadi upload, terus dompetnya hilang lagi. Itu kan kayak gawat ya. Jadi aku langsung telepon ke Gaby, bilang ke dia kalau Gap, lu sekarang mending telepon langsung ke mall yang kemarin kita makan, atau telepon juga bus, tanya ada atau enggak. Nah jadi kemarinnya itu juga kita makan bukan di restoran gitu ya, jadi kita makan di food court di suatu mall, jadi itu rame banget. Terus dia juga bilang kayak, aduh gimana nih gue habis tarik duit, dan duitnya itu nggak dikit loh, kayak 7.000, karena dia mau bayar uang kos, KTP di dalam, pokoknya semua kartu-kartu di dalam gitu kan. Pokoknya ya panik lah ya, karena kan ribet bakal urusinnya. Terus dia juga bilang kayak di dalamnya ada kartu kredit yang bisa digesek orang. Makanya terus aku bilang ke dia, ya udah lu langsung ke bank blokir kartunya gitu. Dan dia juga panik karena dia bentar lagi harus presentasi gitu. Pokoknya di situ kayak, aduh nggak tahu dah, kayak pusing banget. Ya walaupun Taiwan emang aman gitu, tapi kan itu Panciao di mallnya, dan kemarin itu banyak banget orang. Ya worst case scenario ya udah pasti hilang gitu. Kalaupun ketemu, duit 7.000-nya itu hilang. Apalagi kalau jatuh di bus gitu, itu juga ribet banget sih. Ya kalau nggak di jalanan yang kemarin pas kita bagi-bagi hadiah itu juga pasti udah nggak ketemu. 1 jaman setelah itu, Gaby kirim aku screenshot. Oke, aku bantu translate ya. Dia dapat notification kalau kartunya itu sudah diblokir dan nggak bisa dipakai. Terus dia di SMS sama mall Panciao-nya kalau misalnya dompetnya itu ada di mereka, jadi bisa diambil gitu. Oke, di saat itu aku langsung kayak, hah? Lu udah pergi blokir, Gap? Cepet juga. Terus dia bilang, belum, gue belum apa-apa sama sekali gitu dia bilang. So aku bilang kayak, hah? Mereka tahu nomor lu dari mana gitu. Ya bingung dong, aku pikir kan dia udah telepon ke mallnya kan, jadi dia tahu nomor si Gaby atau dia udah telepon ke bank atau gimana. Ini belum sama sekali. Jadi besoknya itu Gaby ambil. Yang terjadi adalah dibantu sama orangnya untuk langsung blokir kartunya, dan mungkin banknya itu kayak ngasih tahu nomor telepon Gaby lah ya. Ya, but I'm still speechless gitu. I was speechless. Kemungkinannya itu tuh sangat kecil untuk terjadi hal seperti itu gitu. Dan di saat itu aku tiba-tiba keinget satu hal. Jadi kemarin pas kita lagi pulang dari sana, kan kita naik kereta kan. Aku ngobrol sama si Gaby kayak, Gap, gue bersyukur nih kayak Tuhan somehow renewed my faith gitu. Dan di hari itu Gaby juga cerita-cerita kalau dia lagi ada insecure sama suatu hal dan lain-lain. Dan dia juga bilang ke aku kalau, aduh gue juga pengen nih kayak ditunjukin biar somehow renewed her faith juga gitu. Terus ya aku aminin gitu. Nah di saat itu aku langsung kayak klik. Langsung aku bilang ke Gaby, lu inget gak you asked for it? Dan dia langsung nunjukin itu ke lu secepat ini. Dan di saat itu aku langsung merinding. Dan I think I cried a little bit. Aku tahu ini lebay tapi I cried a little bit. Dan di saat itu juga aku merasa kayak ini bukan hanya tentang Gaby, tapi tentang aku juga. Kenapa? Karena aku merasa kayak Tuhan ngomong, nah Fer, udah tahu kan videonya harus diupload? Udah tahu kan apa yang harus diomongin? I don't know man. Aku baru merinding juga lagi. Aku baru sama merinding lagi. What just happened gitu.
Ya, hal itulah yang membuat kenapa video ini jadi. Dan jadinya bukan soal ngomongin bagi-bagi, tapi soal Christmas will never be the same again for me, and God will never be the same again for me. Kalau seandainya Gaby gak kehilangan dompet dan lain-lain, mungkin video ini gak jadi. Kalau seandainya waktu itu videonya khususin tentang bagi-bagi doang, mungkin video ini gak jadi. I don't know man, it sounds very... Alright guys, satu pesan yang aku pengen kasih ke kalian, baik kepercayaan kita sama atau tidak, Tuhan bukan cuma mau kita percaya sama Dia, tapi Tuhan juga mau kita percaya sama Dia. Think about it, maksudnya apa? Oke guys, thank you for watching. I hope you guys enjoyed it. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita punya kepercayaan sama, aku harap cerita ini bisa be a blessing for you guys. Dan kalau misalnya emang kepercayaan tidak sama, aku harap kalian bisa dapat pesan aku secara general dan ambil yang baik, dan gak usah ambil apa yang menurut kalian gak perlu diambil. So this is Ferdian, live your life to the fullest. Bye.